Dalam kitab suci diriwayatkan Nabi Sulaiman diberikan mukjizat bisa berbicara dengan binatang, selain kemampuannya bisa menundukkan jin. Lagi-lagi di Borobudur bisa dijumpai ukiran relief yang menggambarkan bentuk-bentuk burung, bunga, gajah, babi, kuda, anjing, dan monyet. Juga terdapat relief seorang pria yang terlempar dari kapal besar dan seekor ikan besar siap menelan. Halo sahabat, selamat datang di channel yang insya Allah dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Kali ini saya akan membahas tentang situs yang semuanya sudah mengenalnya, yang ada di Sleman atau Jogja. Ya benar, situs Borobudur. Borobudur itu Buddha atau Islam ya? Selama ini sejarah mengenai Borobudur pada Borobudur hanya terpatri pada catatan bahwa biara itu dibangun pada abad ke-8 Masehi oleh dinasti Shailendra dan diklaim sebagai warisan kuno umat Buddha. Pemahaman inilah yang menjadi pengetahuan buyut, ibu bapak, hingga kakek nenek, ibu bapak, ke anak-anak kita melalui tulisan-tulisan sejarah yang didasarkan pada pendapat Van Erp sejak tahun 1817. Sayangnya, belum ada penelitian lanjutan untuk menggali kebenaran historis ini. Sehingga wajar jika kemudian, profil Candi Borobudur tetap menjadi hipotesis hingga hari ini. Layaknya sebuah hipotesis, atau dugaan sementara, maka siapapun bisa memberikan penafsiran. Hal yang berbahaya adalah jika penafsiran yang dilakukan justru menimbulkan kontroversi, bahkan mungkin dapat menyebabkan konflik di antara agama-agama yang terkait di dalamnya. Benar saja, tulisan Kiai Haji Fahmi Basya, seorang dosen di UIN Syarif Hidayatullah dalam buku berjudul Borobudur dan Peninggalan Nabi Sulaiman, memantik ketakjuban sekaligus juga cibiran atas kesimpulan yang mengatakan bahwa Borobudur adalah warisan Nabi Sulaiman. Meskipun dalam bukunya tidak disebutkan secara tegas mengenai Islam, namun mengingat latar belakang penulis dan juga pernyataan-pernyataannya secara terbuka kepada publik, jelas bahwa ada kesan dari penulis yang ingin mengatakan bahwa Borobudur adalah hak umat Islam dan bukannya umat Buddha seperti yang selama ini tertulis dalam sejarah. Sebagai seorang dosen dan juga, sebagaimana yang diakuinya, seorang pakar matematika Al-Quran, kesimpulan Fahmi bukan sekadar ucapan seorang yang bangun dari tidur. Ia mengakui bahwa sebelum berani mengajukan klaim tersebut, ia telah mendahuluinya dengan riset selama 33 tahun. Maka tak heran ia pun mengajukan 40 bukti kuat, bahwa Borobudur adalah warisan Nabi Sulaiman. Tidak mungkin seluruh bukti tersebut bisa dipaparkan satu persatu dalam tulisan yang terbatas ini. Namun demikian, di antara sekian bukti yang diajukan oleh tulisan Kiai Haji Fahmi Basya, ada beberapa yang menarik. Jika dihubung-hubungkan dengan logika manusia kita yang terbatas, memang seolah-olah ada benang merahnya, meskipun di lain pihak fakta-fakta itu masih bisa diperdebatkan. Membahas tentang relief tabut di Candi Borobudur. Dalam Al-Quran dan juga Injil, tentang tabut memang dikaitkan dengan kenabian Sulaiman yang diperolehnya sebagai warisan Nabi Daud. Di dalam tabut, yang berbentuk peti itu konon tersimpan kitab Zabur, Taurat, dan juga tongkat Nabi Musa. Tabut ini memiliki makna sangat penting bagi kaum Zionis Yahudi, karena dikabarkan memiliki kekuatan besar untuk bisa menguasai dunia. Tak ada yang tahu di mana peti itu berada. Ini menimbulkan persepsi bahwa tabut berada dalam penjagaan, entah itu oleh makhluk atau oleh kekuatan lahiyah yang bersifat gaib. Kebetulan rupanya di relief Borobudur terdapat ukiran peti mirip tabut yang dijaga oleh sejumlah orang. Meskipun sebenarnya itu bisa peti apa saja. Selanjutnya, tentang relief kisah-kisah keajaiban Nabi. Dalam kitab suci diriwayatkan Nabi Sulaiman diberikan mukjizat bisa berbicara dengan binatang, selain kemampuannya bisa menundukkan jin. Lagi-lagi di Borobudur bisa dijumpai ukiran relief yang menggambarkan bentuk-bentuk burung, bunga, gajah, babi, kuda, anjing, dan monyet. Juga terdapat relief seorang pria yang terlempar dari kapal besar dan seekor ikan besar siap menelan. Tulisan Kiai Haji Fahmi menyamakannya dengan kisah Nabi Yunus yang dalam Al-Quran ditelan oleh seekor ikan paus di tengah lautan. Selanjutnya, tentang kerajaan Ratu Saba ada di Jawa. Tulisan Kiai Haji Fahmi Basya dengan sangat percaya diri menyatakan bahwa kerajaan Ratu Saba, atau Ratu Bilqis, bukanlah di Yaman, melainkan di Jawa Tengah, tepatnya di daerah yang saat ini bernama Wonosobo. Acuannya adalah Quran Surah Saba ayat 15 yang menjelaskan bahwa wilayah Saba ditumbuhi pohon yang sangat banyak. Ini jelas maksudnya adalah hutan.
Sementara, wana, dalam bahasa Jawi kuno berarti hutan. Secara jelas kita paham bahwa penulis ingin mengatakan bahwa Wonosobo yaitu wana Sabah hutan Sabah, sebagaimana yang disiratkan dalam kitab suci. Selanjutnya, tentang surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Saba dalam Quran Surah An-Naml, ayat ke-28, dijelaskan bahwa Nabi Sulaiman berkirim surat kepada Ratu Saba melalui perantaraan burung hudhud. Interpretasi Kiai Haji Fahmi Basya bahwa surat itu berbentuk lempengan emas sebagai representasi kekayaan Nabi Sulaiman yang sangat besar ketika itu. Menurutnya, lempengan emas itu ditemukan di sebuah kolam Candi Ratu Boko, di daerah Sleman, Jawa Tengah. Tulisan yang ada pada lempengan di Candi Ratu Boko, menurut Kiai Haji Fahmi, adalah semakna dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan banyak lagi bukti-bukti yang diajukan oleh Kiai Haji Fahmi Basya untuk mencoba meyakinkan bahwa Borobudur adalah milik Islam dan bukan umat Buddha. Seperti patung unfinished Buddha, patung Buddha yang masih dalam keadaan terbuka, yang ada di Borobudur yang disamakan penulis dengan unfinished Solomon yang mengacu kepada surat Quran Surah Saba ayat ke-14 yang menjelaskan bahwa ketika Laskar Jin mengetahui Nabi Sulaiman wafat, mereka menghentikan pekerjaannya, sebelum selesai. Entah itu disengaja atau hanya kelalaian sejarah. Namun Kiai Haji Fahmi Basya sangat yakin untuk menggugat kekeliruan sejarah ini secara hukum. Kiai Haji Fahmi Basya tentu memiliki hak membuat kesimpulan atas riset selama 33 tahun yang dilakukannya. Dengan disiplin ilmu matematika Al-Quran seperti yang menjadi klaimnya, ia juga berhak mengklaim bahwa ada hubungan sangat dekat antara Borobudur dengan sejarah keagungan Islam pada zaman Nabi Sulaiman. Tapi tentu tak bisa juga disalahkan jika ada yang meragukan kesimpulannya itu. Kritik dan keberatan tidak saja datang dari umat Buddha, namun tak kurang dari sebagian umat Islam pun meragukannya, meskipun apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Fahmi terkesan hendak membesarkan nama Islam melalui warisan agung seperti Candi Borobudur. Kiai Haji Fahmi bukan seorang sejarawan, atau lebih tepatnya arkeologis yang menjadi disiplin ilmu yang paling bersinggungan dengan situs-situs budaya seperti candi, juga bukan seorang filologis dan simbologis yang fasih dalam bahasa-bahasa kuno dan makna-makna yang terkandung dalam simbol-simbol rahasia. Ada tudingan kepadanya bahwa penulis buku itu cenderung melakukan praktik gutak-gatuk alias mengait-ngaitkan sejumlah fakta-fakta yang memiliki kemiripan dan membuat kesimpulan sendiri atas pengkaitan tersebut. Misalnya, ia mengatakan Nabi Sulaiman adalah orang Jawa, karena menggunakan awalan Su, yang identik dengan nama-nama orang Jawa. Atau, mengatakan bahwa keberadaan patung-patung Buddha di sana adalah wujud surat Quran Surah Saba ayat ke-13 yang isinya memerintahkan para jin membuat patung-patung. Keberanian Kiai Haji Fahmi Basya mengklaim bahwa Saba berada di Jawa, juga seolah-olah menamparkan para ahli tafsir Al-Quran yang meyakini bahwa yang dimaksud Saba di dalam kitab suci adalah di daerah yang bernama Yaman. Demikian pula pemaknaan yang dilakukannya pada lempengan atau surat emas di Candi Ratu Boko, berjarak 36 km dari Borobudur, yang menyamakan dengan makna Bismillahirrohmanirrohim. Padahal, di lempengan itu tidak ditulis dalam bahasa Arab, Ibrani atau Aramaik sebagaimana yang biasa ditemui dalam situs sejarah nabi-nabi. Lempengan itu ditulis dalam bahasa Jawa kuno, Om Rudra Ya Nama Swaha. Artinya memang semakna dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tetapi, Allah yang dimaksud di lempengan itu adalah Rudra, yaitu Dewa Wisnu dalam konteks keyakinan umat Hindu. Jika ini benar, akan sangat melecehkan jika mengasumsikan Dewa Wisnu adalah Allah yang menjadi sembahan umat Islam seluruh dunia. Kiai Haji Fahmi Basya mungkin saja sekaligus merupakan cendekiawan yang terbiasa dengan logika berpikir ilmiah. Barangkali itu pula yang menimbulkan kecurigaan dari sebagian umat muslim, bahwa apa yang dilakukannya sudah mengada-ada, terlepas dari apakah itu merupakan hasil risetnya selama puluhan tahun atau hanya didasarkan pada hawa nafsu belaka. Ditambah lagi dengan latar belakangnya sebagai pengajar di Universitas Islam Negeri, dulu IAIN atau Institut Agama Islam Negeri, yang dewasa ini dituduh lebih beraliran liberal, sehingga membuka peluang munculnya pemikiran-pemikiran bebas yang cenderung liar ala barat. Bahwa Borobudur masih kontroversial, mungkin benar. Seperti kata sejarawan Ridwan Saidi yang merasa aneh dengan banyaknya kisah-kisah Ramayana yang sangat Hindu dalam sebuah candi Buddha bernama Borobudur.
Namun, kesimpulan Kiai Haji Fahmi pun tentunya patut untuk diuji lebih dalam. Jikapun apa yang disimpulkannya keliru, paling tidak memang pemerintah perlu melakukan kajian ilmiah terbaru terhadap Borobudur, terutama pada usia bebatuan yang digunakan. Hal ini perlu dilakukan karena ada kesenjangan waktu antara masa hidup Nabi Sulaiman, sekitar 3000 tahun yang lalu, dengan catatan sejarah warisan Belanda yang mengatakan bahwa Borobudur dibangun sekitar 1200 tahun yang lalu. Oke, sekian video dari saya. Apabila sahabat menyukai video ini silakan tekan tombol like, dan apabila sahabat merasa ini bermanfaat silakan bagikan video ini dengan cara menekan tombol share. Serta, apabila sahabat tidak ingin ketinggalan dengan update video terbaru dari channel ini silakan berlangganan dengan cara tekan tombol subscribe. Terima kasih, sampai jumpa.